Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada muatan ilmu pengetahuan sosial, tema 7, subtema 3, kelas 5, peristiwa mengisi kemerdekaan. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengenal budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir, rasa cinta tanah air dan bangsa. Pembangunan nasional. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa contoh pembangunan nasional di berbagai bidang yang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Yang pertama, ada pembangunan jalan. Yang kedua, ada pembangunan jembatan. Yang ketiga, pembangunan pasar. Yang keempat, pembangunan sekolah. Dan yang terakhir, pembangunan tempat ibadah. Nah, semuanya itu dapat berjalan lancar jika kita sebagai warga negara taat membayar pajak. Karena pajak itu digunakan untuk membangun jalan dan jembatan. Selanjutnya, faktor yang mendukung pembangunan nasional. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, letak geografis. Yang keempat, keberagaman. Dan yang terakhir, kemerdekaan dan kedaulatan. Nah, sedangkan faktor yang menghambat pembangunan nasional antara lain kesenjangan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, kekurangan modal dan teknologi, serta tingkat produktivitas penduduk yang rendah. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Kita bisa melakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya di rumah adalah membantu pekerjaan rumah sehari-hari, lalu mengerjakan PR, mendengarkan semua nasihat orang tua, tidak bermain game, menanam kembang atau tanaman, dan ikut bimbingan belajar. Selanjutnya, di sekolah, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Lalu, datang tepat waktu ke sekolah, membaca buku di perpustakaan, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Terakhir, di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin, membantu warga yang terkena musibah, melaksanakan kewajiban ronda malam,
melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, dan mempelajari fenomena alam di lingkungan sekitar. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sotasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, ini ada beberapa usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, ada Muhammad Yamin. Diusulkan pada 29 Mei 1945. Yang kedua, ada Profesor Supomo. Diusulkan pada 31 Mei 1945. Dan yang ketiga, ada Insinyur Soekarno. Diusulkan pada 1 Juni 1945. Nah, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai jasa para pahlawan. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita terapkan antara lain, yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, berjiwa besar. Yang ketiga, pantang menyerah. Dan yang keempat, cinta tanah air.
Cara menghargai jasa pahlawan. Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, rajin membantu orang tua di rumah. Yang keempat, dengan lapang dada memberikan maaf kepada teman maupun meminta maaf jika salah. Yang kelima, ikut bergotong royong. Yang keenam, mensyukuri perjuangan para pahlawan. Lalu, saling menghargai dan menghormati, tidak melupakan jasa pahlawan, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.